Dokter kaget. Seorang pria lanjut usia berusia 32 tahun yang biasanya bangun hingga 6 kali setiap malam untuk buang air kecil, tiba-tiba bisa tidur nyenyak 8 jam penuh tanpa terbangun satu kali pun. Dan yang paling mengejutkan, perubahan ini terjadi hanya dalam 3 hari setelah ia mengonsumsi 2 buah sederhana yang mungkin sudah sering Bapak Ibu temui di dapur rumah. Selamat datang di channel Lansia Sehat Bahagia. Jika Bapak dan Ibu saat ini sedang duduk di kursi kesayangan, mungkin di ruang keluarga, sambil memegang secangkir teh hangat dan berharap malam nanti bisa tidur lebih baik, maka video ini adalah untuk Anda. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu untuk menulis di kolom komentar berapa usia Bapak dan Ibu sekarang dan sedang menonton video ini dari kota atau desa mana. Saya ingin kita saling menyapa, saling mendoakan, dan membentuk komunitas lansia sehat dari Sabang sampai Merauke. Karena percaya atau tidak, hanya dengan berbagi cerita dan saling mendukung, kita bisa membuat hari-hari di usia senja ini jauh lebih berkah. Sekarang coba bayangkan, malam telah tiba, lampu kamar telah diredupkan, udara malam sejuk menyapa kulit, Bapak dan Ibu berbaring di atas kasur empuk, menarik selimut perlahan lalu memejamkan mata. Tidak ada rasa khawatir akan terbangun tiba-tiba karena dorongan ingin buang air kecil. Tidak ada lagi jalan gontai ke kamar mandi dengan mata setengah terpejam. Tidak ada lagi suara air yang memecah keheningan malam dan membangunkan pasangan di sebelah. Bayangkan Bapak dan Ibu bisa tidur lelap dari jam 10 malam hingga subuh. Ketika bangun, badan terasa enteng, kepala jernih, hati senang. Sholat subuh menjadi lebih khusyuk, sarapan lebih lahap, dan senyum pun lebih mudah terlukis di wajah. Kedengarannya seperti mimpi, ya, tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru berkata, mana mungkin. Karena hari ini saya akan tunjukkan bahwa tidur nyenyak di usia lanjut itu bukan mimpi, bukan dongeng, dan bukan mustahil. Justru sebaliknya, ini bisa menjadi kenyataan hanya dengan langkah sederhana, tidak pakai obat mahal, tidak perlu terapi aneh-aneh, tidak perlu alat khusus. Cukup dengan 2 buah alami yang sudah Allah ciptakan sebagai solusi dari masalah yang selama ini kita anggap harus diterima dengan pasrah. Dalam video ini, saya akan berbagi kisah nyata dari beberapa pasien saya. Mereka adalah orang-orang seperti Bapak dan Ibu, usia 60 tahun ke atas, banyak yang sudah pensiun. Ada yang tinggal di kota besar, ada yang tinggal di desa. Tapi satu masalah yang mereka hadapi bersama adalah sulit tidur karena sering terbangun di malam hari untuk ke toilet. Ada yang sampai 7 kali bangun semalam. Ada yang harus tidur terpisah dari pasangan. Ada yang sampai tidak kuat mengikuti pengajian subuh karena lemas. Namun, setelah mereka mencoba saran sederhana yang saya berikan, makan 1 buah pisang matang ukuran sedang dan segenggam ceri sebelum tidur, semuanya berubah. Hanya dalam hitungan hari, bukan bulan, mereka bisa merasakan kembali nikmatnya tidur nyenyak. Bahkan ada yang berkata, saya merasa seperti mendapat umur kedua. Mengapa 2 buah ini bisa memberikan efek sehebat itu? Apa rahasianya? Bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh? Apakah ada penjelasan ilmiahnya? Dan yang paling penting, bagaimana Bapak dan Ibu bisa mulai mencoba malam ini juga? Tenang. Semua akan saya bahas tuntas dengan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami dan langsung bisa dipraktikkan di rumah. Tidak perlu mencatat. Cukup simak sampai akhir dan saya yakin Bapak dan Ibu akan tersenyum puas di akhir video ini dengan harapan baru dan semangat baru. Tapi sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan saya mengingatkan kembali. Tekan tombol like jika video ini bermanfaat, subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya, dan bagikan video ini ke grup keluarga atau pengajian, karena bisa jadi ada orang lain di luar sana yang sedang putus asa karena tidak bisa tidur dengan nyenyak, dan 1 klik dari Bapak dan Ibu bisa menjadi jalan keluar bagi mereka. Sekarang mari kita mulai. Saya akan ceritakan kisah nyata dari seorang guru pensiunan dari Yogyakarta yang tidur nyenyaknya telah kembali hanya dengan 2 buah sederhana, dan siapa tahu kisah beliau bisa menjadi kisah Bapak dan Ibu juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bicara jujur sejenak. Salah satu masalah paling sering dialami oleh para lansia di Indonesia
adalah gangguan tidur, terutama karena harus sering buang air kecil di malam hari. Masalah ini bukan hanya membuat malam menjadi tidak nyaman, tapi juga berdampak luas terhadap kesehatan tubuh, emosi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam dunia medis, kondisi ini dikenal dengan istilah nokturia, yaitu kondisi ketika seseorang harus bangun satu kali atau lebih di malam hari hanya untuk buang air kecil. Di usia muda, kita mungkin bisa tidur 8 jam tanpa terbangun. Namun, setelah memasuki usia 60 tahun ke atas, banyak orang mulai merasa bahwa tidur panjang dan nyenyak hanyalah kenangan masa lalu. Sebuah studi di kota Malang, Jawa Timur, menunjukkan bahwa lebih dari 48% lansia di atas usia 70 tahun mengalami nokturia. Artinya, hampir separuh dari para orang tua kita di Indonesia tidak bisa tidur terus-menerus selama malam. Bahkan pada beberapa kasus yang lebih parah, ada yang bangun hingga 67 kali dalam semalam. Bisa dibayangkan betapa terganggunya pola istirahat dan seberapa besar dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, mengapa ini bisa terjadi? Pertama, tubuh lansia mengalami perubahan biologis. Kandung kemih menjadi lebih sensitif dan kapasitasnya berkurang. Itu artinya, walaupun hanya sedikit urina yang terkumpul, tubuh sudah merasa penuh dan mengirim sinyal ke otak untuk segera dikeluarkan. Kedua, produksi hormon vasopresin dan melatonin yang membantu menahan air dan mengatur siklus tidur mulai menurun seiring bertambahnya usia. Akibatnya, tidur jadi lebih dangkal dan gangguan kecil saja sudah bisa membuat kita terbangun. Faktor lain yang memperparah kondisi ini adalah adanya penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, pembesaran prostat, serta konsumsi obat-obatan tertentu yang bersifat diuretik, meningkatkan produksi urin. Semua ini membuat tubuh semakin sulit untuk mempertahankan pola tidur yang utuh. Namun, dampaknya tidak berhenti sampai di situ. Tidur yang terganggu secara terus-menerus menyebabkan kelelahan kronis. Bapak dan ibu akan merasa lemas sepanjang hari, mudah mengantuk di siang hari, tidak fokus saat beraktivitas, bahkan bisa mengalami perubahan suasana hati seperti mudah marah, mudah tersinggung, atau kehilangan semangat. Dalam jangka panjang, kualitas hidup menjadi turun drastis. Saya pernah mendengar dari seorang pasien, "Dok, saya capek, tapi saya tidak bisa tidur. Begitu mata baru terpejam, saya harus bangun ke kamar mandi. Setelah itu saya tidak bisa tidur lagi. Saya duduk di tempat tidur sambil menangis karena lelah tapi tidak berdaya." Bukan hanya tubuh yang menderita, tapi keseimbangan emosional dan sosial juga ikut terganggu. Pasangan yang tidur di sebelah pun menjadi ikut bangun setiap kali kita bergerak. Suami atau istri yang seharusnya tidur nyenyak juga menjadi terganggu. Akibatnya, tak jarang pasangan lansia akhirnya memilih untuk tidur di kamar terpisah demi kenyamanan masing-masing. Sayangnya, ini bisa membuat hubungan emosional menjadi dingin dan jarak batin semakin lebar. Bayangkan pula risiko kecelakaan saat berjalan ke kamar mandi di tengah malam. Banyak lansia harus berjalan dalam kondisi setengah sadar, dengan pencahayaan minim. Lutut yang sudah tidak sekuat dulu, langkah kaki yang goyah membuat mereka sangat rentan terjatuh. Satu kesalahan langkah saja bisa menyebabkan cedera serius seperti patah tulang. Dan pada usia lanjut, proses pemulihan tidak semudah saat muda dulu. Selain itu, aktivitas spiritual seperti sholat malam atau pengajian subuh juga terganggu. Bagaimana bisa fokus beribadah jika semalaman tidak tidur nyenyak? Banyak lansia mengeluh tidak bisa ikut kegiatan masjid karena lemas dan ngantuk. Bahkan ada yang tidak mampu membaca Al-Quran karena penglihatan kabur akibat kurang tidur. Bukan hanya itu, interaksi sosial juga menurun. Ketika tubuh terasa lelah, kita cenderung menarik diri, enggan berbicara, malas berkumpul dengan cucu, tidak semangat untuk sekadar berjalan pagi atau ikut arisan RT. Padahal, di usia senja, kehangatan keluarga dan komunitas sangat dibutuhkan untuk menjaga semangat hidup. Bapak dan Ibu, saya tahu betapa melelahkannya situasi ini. Setiap malam adalah perjuangan, dan setiap pagi dimulai dengan rasa letih. Namun saya ingin Bapak dan Ibu tahu, Anda tidak sendirian. Jutaan orang tua di Indonesia mengalami hal yang sama.
Tapi kabar baiknya adalah, masalah ini bukan takdir. Ini bukan sesuatu yang harus diterima dengan pasrah. Ada harapan, ada solusi. Dan yang lebih menggembirakan lagi, solusi itu tidak datang dari obat kimia mahal, tidak dari teknologi rumit, tetapi dari sesuatu yang sangat alami dan mudah didapat, buah pisang dan ceri. Dua buah yang ternyata menyimpan potensi luar biasa untuk membantu tubuh bapak dan ibu tidur lebih dalam, lebih nyenyak, dan lebih berkualitas. Tapi sebelum saya bahas cara kerjanya secara rinci, saya ingin mengajak bapak dan ibu untuk merenung sejenak. Berapa lama sudah tubuh ini menahan lelah tanpa istirahat yang cukup? Sudah berapa banyak aktivitas yang tertunda karena tenaga habis di malam hari? Dan berapa lama lagi bapak dan ibu ingin terus bergantung pada obat tidur atau suplemen yang efeknya sementara? Sekarang saatnya mengambil langkah baru. Langkah kecil, sederhana, tapi penuh harapan. Bapak dan ibu yang saya cintai, izinkan saya menceritakan satu kisah nyata yang begitu membekas di hati saya. Kisah ini berasal dari seorang pasien yang sangat saya hormati. Seorang pria bernama Pak Sutrisno, berusia 72 tahun, seorang pensiunan guru matematika dari kota Yogyakarta. Pak Sutrisno bukan orang sembarangan. Beliau adalah sosok yang dikenal disiplin, tertib, dan penuh tanggung jawab. Sejak muda, beliau menjaga pola hidup sehat, makan teratur, olahraga ringan, tidak merokok, dan rutin memeriksakan kesehatan. Seorang suami yang setia dan ayah yang bijaksana. Namun di balik semua kebaikan dan kedisiplinannya, beliau datang kepada saya dengan wajah lelah, mata sayu, dan langkah kaki berat. "Dok, saya ini rasanya seperti zombie," katanya dengan nada pelan, namun penuh tekanan. "Malam saya tidak bisa tidur, siang saya mengantuk terus. Saya hidup, tapi rasanya tidak benar-benar hidup." Saya mendengarkan dengan penuh empati, lalu saya bertanya lebih dalam, apa yang membuat beliau tidak bisa tidur? Jawabannya cukup mengejutkan. Setiap malam Pak Sutrisno harus bangun 5 hingga 6 kali hanya untuk buang air kecil. Bayangkan, hampir setiap 1 jam beliau terbangun. Tidak hanya mengganggu dirinya sendiri, tapi juga istrinya yang ikut terganggu setiap kali beliau bangun dari tempat tidur. "Awalnya saya pikir biasa saja," kata beliau, "tapi lama-lama saya tidak kuat. Istri saya juga mulai terlihat lelah. Akhirnya, kami memutuskan untuk tidur di kamar terpisah. Dan sejak itu, rumah kami terasa sepi, seperti kehilangan kehangatan." Saya melihat mata Pak Sutrisno berkaca-kaca saat menceritakan bagian ini. Bayangkan, pasangan yang telah hidup bersama puluhan tahun, saling menemani suka dan duka, harus tidur terpisah hanya karena sering buang air kecil di malam hari. Bukan karena pertengkaran, bukan karena masalah cinta, tapi karena tubuh yang sudah tidak bisa dikendalikan. Saya kemudian bertanya, apakah beliau sudah mencoba berbagai cara? "Oh, sudah dok," katanya sambil tertawa pahit. "Obat dari dokter sudah, jamu tradisional sudah, suplemen, vitamin, sampai ramuan dari teman, semua sudah dicoba. Tapi tetap saja, tiap malam saya harus bangun. Bahkan dokter urolog bilang prostat saya memang sedikit membesar, tapi masih wajar untuk usia saya. Tetap saja, tidak ada yang berubah." Beliau tampak putus asa. Bukan karena sakitnya, tapi karena tidak ada jalan keluar yang benar-benar bisa membantu. "Dok, saya capek. Istri saya juga capek. Setiap malam kami berjuang hanya untuk bisa tidur." Saya terdiam sejenak. Dalam hati saya berkata, ini bukan sekadar masalah medis. Ini adalah masalah kemanusiaan, masalah hubungan, masalah kualitas hidup. Lalu saya bertanya pada beliau, "Pak, jika saya beri solusi sederhana, tanpa obat, tanpa alat, apakah Bapak bersedia mencoba?" Beliau menatap saya dengan bingung. "Apa itu dok? Obat baru lagi ya?" Saya tersenyum, lalu berkata, "Bukan obat Pak, hanya 2 buah alami yang mungkin sudah sering Bapak lihat di pasar, pisang dan ceri." Pak Sutrisno terdiam, lalu tertawa kecil. "Hah? Pisang dan ceri? Dok, masa iya masalah saya yang sudah bertahun-tahun ini bisa selesai hanya dengan buah?" Saya maklum atas keraguan beliau. Sudah banyak pasien yang skeptis ketika pertama kali mendengar saran ini. Tapi saya tetap menjelaskan dengan tenang dan perlahan. Saya katakan bahwa kedua buah ini memiliki kandungan alami yang bisa membantu tubuh untuk kembali seimbang, khususnya dalam hal kandung kemi yang terlalu sensitif
dan hormon tidur yang menurun. Saya menjelaskan bahwa pisang mengandung magnesium dan kalium yang membantu mengendurkan otot kandung kemih, serta triptofan yang mendukung produksi serotonin, yang kemudian diubah tubuh menjadi melatonin, hormon tidur alami. Sementara ceri, terutama ceri tart, merupakan sumber alami melatonin yang sangat tinggi, yang sangat dibutuhkan tubuh lansia, karena produksi hormon ini menurun drastis setelah usia 60 tahun. Jadi Pak, kata saya, pisang membantu tubuh Bapak menjadi lebih rileks dan ceri memberi sinyal kepada otak untuk masuk ke dalam fase tidur. Keduanya bekerja sama. Saya sarankan beliau mengonsumsi 1 buah pisang matang ukuran sedang dan segenggam ceri, atau jika sulit mendapat ceri segar, bisa diganti dengan segelas jus ceri tanpa gula tambahan 1-2 jam sebelum tidur. Akhirnya, setelah berpikir sejenak, beliau berkata, "Baiklah dok, saya akan coba. Toh, tidak ada ruginya makan buah kan?" Saya tersenyum. "Betul sekali Pak, tidak ada ruginya mencoba." Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? 3 hari kemudian, Pak Sutrisno datang lagi ke klinik. Kali ini dengan wajah lebih segar, langkah lebih ringan, dan senyum kecil di bibirnya. "Dok," katanya, "biasanya saya bangun 5-6 kali. Tapi sejak saya coba makan pisang dan ceri, saya hanya bangun 2 kali. Badan saya terasa lebih ringan. Istri saya juga senang karena bisa tidur lebih nyenyak." Seminggu kemudian, beliau kembali lagi. "Dok, sekarang saya hanya bangun 1 kali. Kadang malah tidak bangun sama sekali. Saya benar-benar merasa hidup kembali." Saya tidak bisa menyembunyikan rasa bahagia saya. Bukan karena metode ini berhasil, tapi karena saya melihat bagaimana kehidupan Pak Sutrisno dan istrinya mulai pulih kembali. Mereka tidak lagi tidur terpisah. Mereka bisa bercengkrama sebelum tidur tanpa khawatir akan gangguan di malam hari. Bahkan beliau berkata, "Saya merasa seperti kembali ke usia 50-an. Bapak dan Ibu, kisah Pak Sutrisno bukan kisah ajaib. Ini bukan mukjizat. Ini adalah hasil dari konsistensi sederhana dan kepercayaan terhadap solusi alami. Dan yang lebih penting, ini adalah bukti bahwa usia bukan penghalang untuk hidup dengan kualitas yang lebih baik." Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita mendengar kisah Pak Sutrisno yang menyentuh hati, sekarang saatnya saya mengungkap secara rinci mengapa pisang dan ceri bisa menjadi solusi sederhana namun sangat efektif untuk membantu tidur nyenyak tanpa bolak-balik ke toilet. Pertama-tama, mari kita mulai dengan pisang. Pisang, lebih dari sekadar buah pengganjal lapar. Pisang bukan hanya buah yang lezat dan mudah dicerna, tapi ternyata menyimpan kekuatan besar yang bisa membantu tubuh Bapak dan Ibu beristirahat dengan lebih tenang. Pisang mengandung magnesium dalam jumlah cukup tinggi. Magnesium adalah mineral penting yang dikenal sebagai penenang alami. Ia membantu otot-otot di seluruh tubuh menjadi lebih rileks, termasuk otot kandung kemih yang seringkali terlalu tegang dan mudah panik pada lansia. Ketika otot kandung kemih rileks, maka dorongan untuk buang air kecil menjadi lebih terkendali. Selain itu, pisang juga mengandung kalium yang bekerja menjaga keseimbangan elektrolit dan mendukung fungsi sistem saraf. Kalium membantu menyaring sinyal saraf antara otak dan kandung kemih agar tidak terlalu sensitif. Jika sinyal dari kandung kemih terlalu berisik, otak akan segera memerintahkan tubuh untuk buang air kecil meskipun urin belum cukup banyak. Kalium membantu menenangkan komunikasi ini agar lebih seimbang dan akurat. Tapi keajaiban pisang tidak berhenti sampai di situ. Buah kuning ini juga kaya akan triptofan, yaitu salah satu asam amino penting yang berperan sebagai bahan baku serotonin. Serotonin adalah hormon yang membuat perasaan menjadi tenang dan bahagia. Dan dari serotonin inilah tubuh kemudian memproduksi melatonin, hormon tidur alami yang membantu kita terlelap dengan lebih cepat dan dalam. Itu sebabnya pisang sering disebut sebagai buah tidur. Ia menyiapkan tubuh dan pikiran untuk memasuki mode istirahat. Tubuh yang tenang dan sistem saraf yang stabil akan memudahkan Bapak dan Ibu untuk tidak terbangun di tengah malam, atau jika pun terbangun, bisa lebih mudah kembali tidur. Lalu bagaimana dengan ceri? Ceri, sumber melatonin alami yang luar biasa. Ceri, khususnya jenis tart ceri atau ceri asam, adalah salah satu makanan dengan kandungan melatonin tertinggi
secara alami. Seperti yang telah banyak dibuktikan oleh penelitian, ceri mampu membantu memperbaiki kualitas tidur, durasi tidur, dan mengurangi frekuensi terbangun di malam hari. Setelah usia 60 tahun, tubuh manusia secara alami mulai memproduksi melatonin dalam jumlah yang jauh lebih sedikit, bahkan bisa hanya 20% dibandingkan masa muda. Itulah mengapa lansia cenderung lebih sulit tidur. Tidur jadi dangkal dan mudah terbangun karena gangguan kecil. Dengan mengonsumsi ceri, tubuh bapak dan ibu akan mendapatkan asupan melatonin tambahan dari luar yang bisa memberikan sinyal kuat ke otak bahwa sekarang adalah waktunya tidur. Otak akan merespons dengan menurunkan suhu tubuh, memperlambat detak jantung, dan membawa tubuh masuk ke fase tidur dalam. Kalau pisang kita ibaratkan sebagai pemain bass yang menjaga irama musik tetap stabil, maka ceri adalah konduktor orkestra yang memberi aba-aba kapan musik harus dimulai. Pisang menenangkan tubuh dari dalam, dan ceri memberi perintah untuk memulai tidur berkualitas. Keduanya bekerja sama secara harmonis, menciptakan suasana yang sempurna untuk istirahat malam yang utuh. Itulah sebabnya saya tidak pernah menyarankan hanya makan pisang saja atau hanya minum jus ceri saja. Kombinasi keduanya adalah kunci. Bila hanya satu, maka hasilnya tidak akan sekuat jika digabungkan. Konsumsi yang disarankan. Untuk hasil optimal, berikut panduan praktis yang bisa bapak dan ibu ikuti. 1 buah pisang matang ukuran sedang, segenggam buah ceri segar. Jika sulit mendapat ceri segar, boleh diganti dengan segelas jus ceri tanpa gula tambahan, atau buah ceri beku yang diblender menjadi jus. Waktu terbaik mengonsumsi 1 hingga 2 jam sebelum tidur. Jangan terlalu mepet agar tubuh punya waktu untuk mencerna dan menyerap nutrisi. Tips tambahan, bisa dijadikan menu ringan malam hari. Jika ingin, tambahkan sedikit yogurt tanpa gula untuk membuat smoothie pisang ceri yang lezat dan menyehatkan. Hindari makan makanan berat, gorengan, atau minum kopi di malam hari agar hasilnya lebih maksimal. Studi ilmiah yang mendukung. Sebuah penelitian yang dimuat di Journal of Medicinal Food menunjukkan bahwa konsumsi tart cherry juice selama 2 minggu dapat meningkatkan durasi dan efisiensi tidur pada orang dewasa yang mengalami insomnia ringan. Peneliti menemukan bahwa partisipan yang minum jus ceri tidur rata-rata 84 menit lebih lama per malam dibandingkan mereka yang minum placebo. Studi lain dari Sleep Research Society mengonfirmasi bahwa ceri meningkatkan kadar melatonin dalam darah dan mempercepat proses masuk ke fase tidur nyenyak. Adapun untuk pisang, studi yang dipublikasikan dalam jurnal Magnesium Research menunjukkan bahwa magnesium membantu meningkatkan kualitas tidur pada lansia, terutama mereka yang mengalami insomnia kronis. Kombinasi magnesium, triptofan, dan kalium dalam pisang membuatnya menjadi makanan ideal untuk malam hari. Bagaimana jika tidak berhasil? Pertanyaan ini sering ditanyakan pasien saya. Jawaban saya selalu sama, tidak ada ruginya mencoba. Pisang dan ceri adalah buah yang sehat. Jikapun tidak memberikan perubahan drastis, tubuh tetap mendapat manfaat besar dari serat, vitamin, dan antioksidan di dalamnya. Tidak ada efek samping seperti pada obat tidur. Tidak ada ketergantungan. Dan yang paling penting, bapak dan ibu tetap bisa mengkonsumsinya setiap hari tanpa takut efek jangka panjang. Sebagian pasien saya melaporkan perubahan signifikan dalam 3 hari. Sebagian butuh waktu seminggu. Tapi hampir semua menyatakan bahwa mereka merasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih mudah tidur setelah rutin mengonsumsi kombinasi ini. Bapak dan ibu, tidur nyenyak bukanlah kemewahan. Tidur nyenyak adalah hak dasar setiap manusia. Dan di usia senja ini, bapak dan ibu lebih berhak dari siapapun untuk merasakan kenyamanan, ketenangan, dan kedamaian malam hari. Jangan remehkan kekuatan langkah kecil. Hanya dengan 1 buah pisang dan segenggam ceri setiap malam, kehidupan bisa berubah. Hubungan dengan pasangan bisa kembali hangat. Tubuh menjadi lebih bertenaga, hati menjadi lebih bahagia, dan yang paling penting, semangat untuk menjalani hari-hari pun bangkit kembali. Bapak dan Ibu, setelah mendengar kisah Pak Sutrisno
dan penjelasan ilmiah tentang manfaat pisang dan ceri, mungkin masih ada sedikit keraguan di hati. Apakah ini benar-benar bekerja atau hanya kebetulan? Untuk menjawabnya, izinkan saya membagikan beberapa kisah nyata dari pasien-pasien saya lainnya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka adalah saksi hidup bahwa solusi sederhana ini bisa membawa perubahan besar dalam kehidupan mereka. Bu Amina, 68 tahun, Bandung. Bu Amina adalah seorang janda yang tinggal bersama 2 cucunya di kota Bandung. Setiap kali saya mengunjungi beliau, saya selalu melihatnya sibuk di dapur, membuat makanan kecil untuk tetangga, atau menyiapkan bekal sekolah cucunya. Namun ada satu hal yang selalu membuat beliau mengeluh, tidak bisa tidur nyenyak. "Dok, saya ini tiap malam bangun sampai 7 kali, katanya suatu hari. Baru tidur, sudah terasa ingin pipis, lalu kembali ke kasur, tapi tidak bisa tidur lagi. Kadang saya menangis sendiri di pojok kamar karena lelah dan frustasi." Saya tahu Bu Amina bukan satu-satunya yang mengalami ini, tapi yang membuat beliau berbeda adalah semangatnya untuk mencoba. Ketika saya menyarankan pisang dan ceri, beliau langsung berkata, "Baik dok, saya akan coba malam ini." 3 hari kemudian, saya mendapat pesan dari beliau. "Dok, luar biasa, saya hanya bangun 2 kali, badan terasa lebih segar. Cucuku bilang saya tidak terlihat capek seperti biasanya." Dan seminggu setelahnya, saya bisa tidur dari jam 10 malam sampai subuh. Saya ikut pengajian subuh lagi dok, rasanya seperti dapat umur kedua. Pak Ahmad, 71 tahun, Makassar. Pak Ahmad adalah mantan pegawai negeri di Makassar. Ia dikenal ramah, suka bercanda, dan sangat aktif di lingkungan masjid. Namun beberapa bulan terakhir, beliau mulai menarik diri. Tidak lagi ikut rapat RT, tidak hadir dalam pengajian, dan wajahnya selalu tampak lelah. Ketika saya tanya apa yang terjadi, beliau menjawab, "Saya tidak tidur dok, saya hanya memejamkan mata, tapi badan tidak pernah merasa segar." Pak Ahmad ternyata mengalami insomnia yang diperparah oleh nokturia. Ia bangun 4-5 kali setiap malam. Dan yang paling menyedihkan, istrinya sampai harus pindah tidur ke ruang tamu karena ikut terganggu. Saya memberinya saran yang sama, pisang dan ceri. Minggu berikutnya, Pak Ahmad datang ke klinik dengan semangat baru. "Dok, saya baru sadar kalau selama ini saya hanya merem, bukan tidur. Sekarang saya bisa bermimpi lagi. Badan saya tidak pegal-pegal waktu bangun. Saya ikut subuhan di masjid lagi." Itu adalah momen yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Bu Siti, 70 tahun, Surabaya. Kasus Bu Siti sedikit berbeda. Beliau tidak hanya bangun karena ingin buang air kecil, tapi juga karena kram betis yang menyerang hampir setiap malam. "Suami saya sampai bosan saya bangunkan hanya untuk minta dipijat," katanya sambil tertawa kecil. Padahal beliau juga butuh tidur. Kondisi Bu Siti sangat umum terjadi pada lansia karena kekurangan magnesium dan kalium yang menyebabkan otot mudah tegang. Itulah sebabnya pisang sangat cocok untuk kondisi ini. Setelah beliau mulai rutin mengonsumsi pisang dan ceri sebelum tidur, hasilnya sangat cepat terasa. "Dok, saya tidak bangun lagi karena kram. Kaki saya rileks. Saya bisa tidur nyenyak dan suami saya juga senang karena tidak harus bangun tengah malam." Lebih dari sekadar tidur, perubahan ini mengembalikan keintiman dan kenyamanan dalam hubungan mereka. Pak Budi, 73 tahun, Palembang. Pak Budi adalah mantan atlet sepeda yang hingga usia 70-an masih aktif gowes setiap akhir pekan. Namun belakangan, beliau mengeluh sering kram di malam hari, terutama setelah seharian beraktivitas. "Saya merasa tua dok, kaki ini tidak seperti dulu lagi," katanya. Saya menyarankan beliau untuk mencoba kombinasi pisang dan ceri, terutama setelah bersepeda atau sebelum tidur. Dan benar saja, efeknya luar biasa. "Dok, sekarang saya bangun pagi dengan segar. Tidak ada kram, saya malah tambah semangat bersepeda, seperti kembali muda." Beliau bahkan menyarankan teman-temannya di komunitas sepeda untuk ikut mencoba, dan banyak dari mereka melaporkan hasil serupa. Bu Nur, 69 tahun, Pontianak. Bu Nur adalah sosok yang religius dan sangat aktif dalam kegiatan pengajian di lingkungan rumahnya. Namun selama beberapa tahun, beliau kesulitan ikut pengajian subuh.
karena selalu merasa ngantuk dan lemas. Tiap malam saya bangun berkali-kali, mau wudhu subuh saja kaki rasanya berat, keluhnya. Setelah beliau mencoba pisang dan ceri selama seminggu, ia mengirim pesan penuh semangat. Dok, saya bangun subuh dengan semangat, tidak ngantuk, badan terasa ringan, saya bisa ikut pengajian lagi. Terima kasih banyak ya dok. Kesaksian tambahan dari grup lansia sehat kami memiliki komunitas online kecil bernama Lansia Sehat Bahagia di WhatsApp, tempat para pasien saya saling berbagi pengalaman. Berikut beberapa testimoni singkat dari anggota. Bu Rani, 7 tahun, Semarang. Dulu saya pakai obat tidur, sekarang cukup pisang dan ceri. Saya bisa tidur nyenyak tanpa efek samping. Pak Harto, 74 tahun, Depok. Saya pikir ini cuma sugesti, tapi nyatanya saya bisa tidur lebih lama dan jarang bangun malam. Bu Eni, tahun, Bali. Saya sekarang bawa pisang dan ceri setiap kali mudik, tidak bisa tidur tanpanya. Apa yang bisa kita pelajari? Dari semua kisah ini, ada satu benang merah yang jelas. Tidak ada yang terlalu tua untuk berubah. Tidak ada masalah yang terlalu sepele jika itu mengganggu kualitas hidup. Dan tidak perlu solusi mahal untuk mendapat hasil luar biasa. Pisang dan ceri hanyalah alat bantu, tapi kekuatan sejatinya ada pada niat dan konsistensi bapak dan ibu. Dengan kemauan untuk mencoba dan disiplin menjalani, hasilnya akan datang dengan sendirinya. Dan yang lebih penting, ketika bapak dan ibu merasa lebih sehat, lebih segar, dan lebih semangat menjalani hari, itu tidak hanya membawa manfaat bagi diri sendiri, tapi juga bagi seluruh keluarga. Anak-anak menjadi tenang, cucu merasa senang, dan rumah kembali penuh canda tawa. Bapak dan ibu yang saya hormati, setelah mendengar berbagai testimoni nyata dari para lansia di seluruh Indonesia, mungkin muncul pertanyaan di benak bapak dan ibu, apakah ada penjelasan medis yang mendukung semua ini? Jawabannya adalah ya, sangat ada. Mari kita lihat penjelasan ini secara sederhana dan mudah dipahami, agar bapak dan ibu tidak merasa bingung dengan istilah ilmiah yang rumit. Mengapa tidur jadi sulit setelah usia 60 tahun? Tubuh manusia diciptakan dengan ritme alami yang disebut ritme sirkadian, yaitu jam biologis yang mengatur kapan tubuh tidur dan kapan tubuh bangun. Jam ini diatur oleh hormon bernama melatonin. Saat hari mulai gelap, otak akan memproduksi melatonin, memberi sinyal bahwa sudah waktunya tidur. Namun setelah usia 60 tahun, produksi melatonin ini menurun drastis. Akibatnya, tubuh tidak lagi mendapat sinyal kuat untuk tidur. Tidur menjadi dangkal, sering terbangun, dan sulit untuk tidur kembali. Selain itu, pada lansia, otot kandung kemih menjadi lebih sensitif. Ini berarti, walaupun urin dalam kandung kemih masih sedikit, tubuh sudah merasa ingin buang air kecil. Ini yang disebut dengan nokturia atau buang air kecil berulang di malam hari. Akibatnya, tidur bapak dan ibu terus terganggu. Peran magnesium dan kalium dalam pisang-pisang mengandung magnesium, mineral penting yang dikenal sebagai penenang alami. Magnesium membantu mengendurkan otot dan saraf, termasuk otot kandung kemih. Jika otot ini terlalu tegang, maka ia akan cepat mengirim sinyal ke otak untuk buang air kecil, meskipun belum penuh. Magnesium membantu meredam sinyal itu, agar tubuh bisa tidur lebih tenang. Pisang juga mengandung kalium, yang membantu menyeimbangkan tekanan darah, menjaga fungsi otot, dan menstabilkan komunikasi antara kandung kemih dan otak. Kombinasi magnesium dan kalium ini membuat tubuh menjadi lebih rileks dan lebih tenang, terutama di malam hari. Apa itu triptofan dan mengapa penting? Di dalam pisang terdapat asam amino bernama triptofan. Tubuh manusia menggunakan triptofan untuk memproduksi serotonin, yaitu hormon yang membuat perasaan menjadi lebih tenang dan bahagia. Serotonin kemudian diubah menjadi melatonin, hormon utama yang membantu tubuh tidur. Dengan kata lain, ketika bapak dan ibu makan pisang sebelum tidur, tubuh bapak dan ibu sedang menerima bahan baku penting untuk memproduksi hormon tidur secara alami. Ini membantu tubuh masuk ke mode istirahat secara perlahan dan alami. Melatonin alami dalam buah ceri, terutama jenis ceri tart, adalah salah satu sumber melatonin alami tertinggi
di antara semua buah. Melatonin dalam ceri membantu menambah kadar hormon tidur dalam tubuh bapak dan ibu. Dengan tambahan ini, otak akan lebih cepat memberi perintah untuk masuk ke dalam tidur nyenyak. Selain itu, ceri juga memiliki antioksidan tinggi yang membantu melindungi sel-sel otak dan memperbaiki kerusakan akibat stres. Beberapa penelitian ilmiah menyebutkan bahwa minum jus ceri 2 kali sehari selama 1 minggu dapat meningkatkan durasi tidur dan mengurangi gangguan tidur pada orang dewasa. Bahkan pada lansia yang mengalami insomnia ringan, hasilnya cukup signifikan. Studi di Indonesia tentang nokturia, sebuah penelitian di Kota Malang, menemukan bahwa lebih dari 48% lansia mengalami nokturia. Ini artinya hampir setengah dari orang tua kita terbangun di malam hari hanya untuk buang air kecil. Sebagian besar dari mereka tidak tahu bahwa kondisi ini bisa diatasi secara alami dan menganggapnya sebagai hal biasa dalam proses menua. Padahal, jika tidak ditangani, nokturia bisa memicu kelelahan kronis, jatuh di malam hari, bahkan depresi ringan karena gangguan tidur terus-menerus. Itulah sebabnya penting sekali bagi bapak dan ibu untuk mengetahui bahwa masalah ini bisa diatasi, bahkan dengan langkah sederhana seperti mengubah pola makan di malam hari. Mengapa solusi alami lebih aman? Obat tidur kimia memang bisa membuat orang tertidur, tapi seringkali menimbulkan efek samping seperti ketergantungan, rasa pusing, hingga risiko jatuh jika bangun mendadak. Obat juga hanya mengatasi gejala, bukan akar permasalahan. Sebaliknya, pisang dan ceri bekerja mengembalikan keseimbangan alami tubuh, tanpa efek samping, tanpa ketergantungan, dan bisa dikonsumsi setiap hari tanpa rasa khawatir. Bapak dan Ibu, tubuh kita diciptakan dengan mekanisme luar biasa. Jika diberi bahan bakar yang tepat, tubuh akan tahu cara memperbaiki dirinya sendiri. Pisang dan ceri adalah bagian dari bahan bakar itu. Dengan memahami penjelasan ilmiah ini, saya harap Bapak dan Ibu semakin yakin bahwa tidur nyenyak bukanlah mimpi kosong. Ini bisa menjadi kenyataan, bahkan dimulai malam ini juga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah melalui banyak hal bersama dalam video ini. Kita telah mendengar kisah nyata dari para lansia seperti Pak Sutrisno, yang hidupnya berubah hanya dengan 2 buah sederhana. Kita telah memahami bagaimana pisang dan ceri bisa bekerja menenangkan tubuh, memperbaiki kualitas tidur, dan mengurangi frekuensi bangun di malam hari. Kita juga telah melihat bagaimana ilmu kedokteran mendukung sepenuhnya solusi alami ini. Sekarang izinkan saya menyampaikan satu pesan penting. Tua itu pasti, tapi tidur nyenyak, bahagia, dan sehat di usia tua adalah pilihan. Selama ini banyak orang mengira bahwa sering buang air kecil di malam hari adalah bagian tak terhindarkan dari proses menua. Banyak yang pasrah dan menganggap tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi hari ini, Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa ada solusi. Dan solusinya tidak mahal, tidak rumit, dan tidak perlu alat canggih. Cukup 1 buah pisang matang dan segenggam ceri setiap malam sebelum tidur. 1 langkah kecil yang bisa memberikan perubahan besar. Bayangkan 2 minggu dari sekarang, Bapak dan Ibu bangun di pagi hari dengan tubuh yang segar, tanpa sakit kepala, tanpa pegal-pegal. Salat subuh bisa dilakukan dengan khusyuk. Sarapan terasa lebih nikmat. Dan yang paling indah, Bapak dan Ibu masih punya tenaga untuk bermain bersama cucu atau berjalan-jalan pagi sambil menghirup udara segar. Itu bukan mimpi. Itu adalah hal yang sangat mungkin terjadi jika Bapak dan Ibu bersedia mencobanya mulai malam ini. Ingatlah, ketika Bapak dan Ibu sehat, bukan hanya Bapak dan Ibu yang merasakan manfaatnya. Pasangan Bapak dan Ibu bisa tidur lebih nyenyak. Anak-anak tidak lagi cemas. Cucu-cucu pun bahagia karena bisa bermain dan bercanda dengan kakek nenek yang ceria dan penuh energi. Satu perubahan kecil, satu dampak besar bagi seluruh keluarga. Jadi jangan tunggu besok. Jangan tunda sampai minggu depan. Mulailah malam ini. Siapkan 1 pisang matang dan segenggam ceri. Atau jika tidak ada ceri segar, buatlah jus ceri tanpa gula tambahan. Konsumsilah 1-2 jam sebelum tidur. Lakukan ini setiap malam selama 7 hari berturut-turut, lalu rasakan sendiri perbedaannya. Dan jika Bapak dan Ibu merasakan manfaatnya,
Jangan ragu untuk membagikan pengalaman ini kepada orang lain. Kirim video ini ke grup keluarga, grup pengajian, atau teman-teman arisan. Karena bisa jadi di luar sana ada orang yang sedang putus asa karena tidak bisa tidur nyenyak. Dan informasi ini bisa menjadi jawaban yang mereka butuhkan. Saya juga ingin mengundang Bapak dan Ibu untuk meninggalkan komentar di bawah. Ceritakan pengalaman Bapak dan Ibu setelah mencoba cara ini. Dari kota mana Bapak dan Ibu menonton? Apa perubahan yang dirasakan setelah mencoba pisang dan ceri? Dengan berbagi cerita, kita bisa saling menyemangati dan membentuk komunitas lansia sehat di seluruh penjuru Indonesia. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan ke channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi kesehatan lainnya. Setiap minggu, saya akan terus membagikan tips sederhana, tapi bermanfaat untuk membantu Bapak dan Ibu menua dengan sehat, bahagia, dan tetap bermanfaat bagi keluarga tercinta. Akhir kata, saya Dr. Rahmat mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap bahagia, dan selamat mencoba resep sederhana ini. Semoga tidur nyenyak Bapak dan Ibu segera kembali. Bapak dan Ibu, perjalanan kita hari ini bukan hanya tentang tidur nyenyak. Ini adalah tentang mengambil kembali kendali atas hidup di usia senja. Karena kesehatan bukan semata-mata soal tubuh yang kuat, tapi juga hati yang tenang, pikiran yang jernih, dan semangat yang terus menyala. Usia boleh bertambah, rambut boleh memutih, tapi semangat untuk hidup dengan penuh makna tidak boleh padam. Dan salah satu bentuk rasa syukur atas usia panjang adalah dengan menjaga tubuh agar tetap sehat dan bermanfaat. Jika malam ini Bapak dan Ibu memutuskan untuk mencoba langkah kecil yang telah kita bahas bersama, maka percayalah, Bapak dan Ibu sedang membuka pintu menuju malam-malam yang lebih tenang, pagi-pagi yang lebih cerah, dan hari-hari yang lebih bermakna bersama keluarga. Dan ingat, setiap kali Bapak dan Ibu menekan tombol suka, membagikan video ini, atau meninggalkan komentar, Bapak dan Ibu telah menjadi bagian dari gerakan kebaikan, gerakan untuk menyebarkan harapan, ilmu, dan semangat hidup sehat kepada jutaan lansia lain di seluruh Indonesia. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Lansia Sehat Bahagia. Mari terus menua dengan penuh cinta, semangat, dan keberkahan.